Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan jumpa kembali di channel Anak Guys Official. Terima kasih sudah mengklik video dari channel ini. Semoga Anda baik-baik saja dan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk video kali ini saya akan berbagi mengenai pengetahuan saya mengenai aplikasi Pixellab, di mana di sini saya akan coba untuk menjelaskan tentang dasar-dasar dari aplikasi Pixellab, meliputi yaitu fungsi-fungsi menu yang ada di aplikasi Pixellab. Jadi video ini akan sangat bermanfaat sekali, khususnya bagi Anda yang masih pemula atau masih baru mengenal aplikasi Pixellab. Tentunya ini bisa Anda jadikan suatu video pembelajaran untuk Anda di dalam mengoperasikan aplikasi Pixellab untuk membuat suatu desain ataupun sebagainya. Jadi sebelum saya lanjut ke videonya, bagi Anda yang masih belum support channel ini, silakan support channel ini terlebih dahulu dengan cara like, comment, share, dan subscribe channel ini, dengan harapan channel ini bisa berkembang, semakin bermanfaat, dan pastinya semakin menginspirasi. Dan jangan lupa klik loncengnya agar Anda tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini. Terima kasih. Kalau begitu kita lanjut ke videonya. Kita mulai. Di sini seperti yang kita lihat, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Pixellab ketika kita buka, di mana di bagian atas dan di bagian samping ini terdapat beberapa menu yang pastinya memiliki suatu fungsi dan kegunaannya masing-masing. Nah, jadi di sini saya akan coba untuk jelaskan satu persatu dari menu-menu tersebut. Pertama, di sini saya akan mulai dari menu yang paling bagian atas, paling kiri, di mana di sini kita temui suatu menu yang berlogokan pensil. Ketika kita tekan ini, maka akan kita ditampilkan suatu opsi, beberapa opsi seperti itu, dimana di sini kalau misalkan kita tekan suatu menu yang pensil ini, maka kita diarahkan kepada suatu tampilan untuk memasukkan tulisan yang kita inginkan. Sebagai contoh, misalkan di sini saya membuat suatu tulisan. Anak Guys Official. Ketika sudah selesai, maka kita harus tekan OK, maka akan jadi seperti ini. Dan ini pastinya masih bisa kita atur ya. Jadi itu kegunaannya untuk yang icon pensil. Kemudian untuk yang sampingnya, samping kanannya, itu adalah kegunaannya untuk menyalin. Coba kita salin tulisan yang sudah kita buat ini, atau kita duplikat ya. Ini adalah fungsinya untuk menduplikat. Nah, seperti ini. Kemudian untuk yang di bawahnya, ini adalah menu yang T ini kegunaannya untuk mengatur ukuran dari teks itu. Jadi di sini kita bisa mengubah ukurannya melalui fungsi itu atau melalui menu itu. Jadi bisa kita tambahkan atau mungkin bisa kita kurangi seperti ini ya, pastinya sesuai dengan keinginan yang kita inginkan. Kalau sudah, yang pastinya langsung saja kita tekan centang. Kemudian untuk sebelahnya yaitu icon tong sampah ya, pastinya kalau misalkan tong sampah ini bertujuan untuk menghapus. Saya contohkan saja, nggak apa-apa. Jadi di sini saya coba untuk contohkan, saya tekan tong sampah, kemudian saya konfirmasi OK, maka tulisan yang sudah saya duplikat tadi, karena sudah saya delete, maksudnya akan hilang. Kemudian untuk menu sebelahnya ini adalah menu kembali ke tampilan sebelumnya ya, sebelum kita edit maksudnya, atau redo, atau bisa dikatakan ini adalah undo redo kalau misalkan di Microsoft Word atau mungkin di aplikasi Photoshop ataupun Corel. Jadi misalkan tadi kan kita sudah menghapus, kemudian kita tekan ini, maka akan muncul kembali. Nah, kurang lebih seperti itu.
Kemudian untuk sampingnya di sini adalah menu zoom, dimana kita apabila merasa kurang jelas atau kurang besar objek yang kita edit, maka kita tinggal men-zoomnya dengan cara yaitu tadi kita menekan kemudian kita zoom seperti ini. Jadi ini kegunaannya apabila gambar atau tulisan yang mau kita edit ini kurang jelas atau perlu diperbesar, kurang lebih seperti itu untuk menu zoom. Untuk sebelahnya yaitu menu seperti pagar ini, ketika kita tekan seperti ini, nah ini berfungsi untuk apabila kita ingin mensejajarkan tulisan, misalkan saya ingin mensejajarkan tulisan antara kanan dan kiri agar sejajar, maka saya menggunakan ini. Sejajar maksudnya agar antara yang kanan dan kiri ini sama letaknya ya, kurang lebih seperti itu. Atau mungkin ini saya hapus terlebih dahulu, kemudian ini saya copy. Seperti itu. Jadi seperti ini, kemudian kita tepatkan pada garis. Di sini juga kita tepatkan pada garis sehingga maka akan sejajar. Oke, maka kita tidak akan kesulitan untuk mensejajarkan antara kanan dan kiri. Kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk menu yang di sebelahnya yaitu menu layar ini ya. Ini gunaannya ya sebagai tumpukan atau tumpukan dari project yang sudah kita buat. Misalkan di sini kan ada suatu project yang sudah saya buat, yaitu tulisan ini. Tulisan yang awalnya saya tulis kemudian saya copy. Namun misalkan di sini saya ingin menambahkan gambar ya, ingin menambahkan objek lain. Misalkan di sini saya buat suatu lingkaran. Kemudian saya beri warna hijau, contoh saja. Kemudian kita lihat layarnya, dimana layar ini untuk lingkaran ini terdapat pada posisi paling atas. Maka apabila kita tindihkan kepada tulisan, maka tulisan ini akan berada pada bawahnya. Dan apabila kita geser ke bawah, kemudian kita tindihkan, maka posisi ini, maka tulisannya akan ada di atasnya. Jadi fungsi layar ini adalah seperti itu, adalah fungsi tumpukan dari suatu objek yang kita buat. Seperti itu. Kemudian untuk di sebelahnya ini adalah menu tambah. Ini berfungsi untuk kita tekan terlebih dahulu, yaitu pertama kita bisa menambahkan teks dari situ. Kemudian juga kita bisa menambahkan tanggal. Selain itu kita juga bisa menambahkan stiker. Untuk stiker ini Anda bisa memilih sesuai dengan keinginan kita ya. Kalau misalkan ingin menggunakan stiker ini, misalkan ini. Kemudian di sini juga kita bisa menambahkan shape melalui fitur tambahkan ini. Sebagai contoh ini saja. Kemudian untuk selanjutnya saya rasa juga sama ya. Di sini kalau untuk yang ini from galeri ini kita bisa mengambil gambar dari galeri seperti itu. Kemudian untuk menu yang sebelahnya yaitu menu save. Menu save ini biasanya ini ada dua pilihan ya, dimana apabila kita memilih save as project, itu artinya kita akan men-save atau menyimpan, ini artinya menyimpan project yang sudah kita buat. Kemudian apabila kita memilih save as image, ini artinya
project yang kita buat ini kita save ke galeri seperti itu. Kemudian di sebelahnya lagi ini ada fitur atau menu share. Jadi kita bisa men-share ke sosial media, ke email, ke WhatsApp, ke Google ataupun ke Twitter melalui fitur share ini. Kemudian untuk tanda petik 2 ini sebenarnya ini adalah suatu kata-kata mutiara yang bisa kita gunakan di aplikasi Pixel Lab. Jadi ini terkadang jarang kita gunakan ya untuk aplikasi Pixel Lab. Kemudian untuk sebelahnya lagi ini adalah menu terakhir yang ada di bagian atas. Ini kita tekan terlebih dahulu. Di sini banyak pilihan yang bisa kita gunakan ya. Salah satunya yaitu use image from gallery. Ini artinya kita bisa menambahkan suatu atau bisa memakai gambar dari galeri dari galeri HP kita. Kemudian untuk full screen ini maksudnya seperti apa? Coba kita tekan agar Anda lebih jelasnya. Nah, seperti ini. Jadi untuk full screen-nya ini, untuk menu-menunya ini tidak ditampilkan, jadi yang ditampilkan adalah project-nya saja. Kemudian untuk selanjutnya yaitu use image from camera. Jadi di sini kita bisa memakai atau menggunakan foto dari kamera. Maksudnya kita ambil dari kamera kemudian kita masukkan. Seperti itu. Kemudian export image. Export image ini dalam artian ini menyimpan atau mengekspor project yang sudah kita buat. Kemudian untuk contact as report, tutorial, remove ads, ini mungkin saya kurang memahami ya, tapi memang jarang saya gunakan. Tapi untuk di bagian bawah ini yang sering saya gunakan adalah open PLP file, dimana di sini ketika kita sudah menyimpan atau mendownload file yang berformatkan PLP, ini kita bisa bukanya dari open PLP file. Oke, paham ya untuk yang menu di bagian atas ini. Kemudian untuk selanjutnya kita akan beranjak kepada menu yang berhuruf A. Menu dari huruf A ini. Nah, ini untuk menu huruf A ini cenderung kepada teks. Kemudian untuk yang menu segi 6 ini cenderung kepada gambar ataupun objek yang sekiranya bukan tulisan, seperti itu. Kemudian untuk yang segi 4 ini untuk latar belakang ya, untuk background kita bisa menggunakan ini, seperti misalkan menentukan ukuran dari project yang akan kita buat, yaitu image misal. Namun itu nanti akan saya jelaskan. Pertama di sini saya akan coba untuk menjelaskan dari menu huruf A ini dari yang pertama yaitu edit. Tapi sebelumnya di sini untuk memudahkan saya agar tidak terlalu banyak objek, saya hapus terlebih dahulu. Atau mungkin saya bisa menggunakan layar untuk menghapusnya. Di sini saya akan menghapus objek-objek yang sudah saya buat tadi. Jadi di sini saya akan coba untuk menjelaskan fitur atau menu huruf A ini. Jadi di sini ketika kita sudah menulis suatu tulisan, jadi ketika kita menekan menu A ini, kita bisa mengeditnya melalui ini. Editnya ini dalam artinya tulisannya bisa kita edit sesuai dengan keinginan kita. Kemudian untuk selanjutnya yaitu mungkin untuk yang delete dan copy, ini sudah saya jelaskan tadi di menu bagian atas. Kemudian untuk yang to front ini artinya ketika kita memiliki suatu banyak objek, jadi menu to front ini bisa kita gunakan untuk
memposisikan suatu objek yang kita tekan ini berada pada posisi paling atas. Begitu juga untuk sebaliknya, yaitu to back. Dalam artian di sini ketika kita memiliki banyak objek, kemudian kita ingin menempatkan di posisi paling belakang, kita bisa tekan to back. Misalkan seperti ini, saya kasih contoh. Misalkan saya buat objek seperti ini dan kemudian saya beri warna. Ini saya copy, kemudian warnanya saya ganti menjadi hijau, kemudian saya copy lagi, saya ganti warnanya menjadi warna coklat. Misalkan ini sebagai contoh saja. Misalkan kita ingin menempatkan ini kan sebelumnya ada di paling belakang ya, kemudian kita ingin menempatkannya pada posisi paling depan, menempatkan tulisan tersebut pada posisi yang paling depan. Jadi kita tekan saja to front maksud saya, kemudian coba kita beginikan. Nah, pastinya tulisannya akan berada pada bagian paling atas, berada pada tumpukan atau layar paling atas. Dan kemudian apabila kita tekan to back, nah ini pastinya akan berada pada posisi paling bawah. Nah seperti itu kan, dan hasilnya akan tidak kelihatan karena tertutupi oleh beberapa tumpukan layar yang lain. Kemudian coba saya tekan to front kembali, dan pastinya akan berada pada posisi paling depan. Itu mungkin penjelasannya. Dan kemudian untuk position ini ya berguna untuk memindahkan suatu objek. Ya pastinya untuk yang di bagian A ini untuk memindahkan suatu objek tulisan. Kita ke atas, ke bawah, ke samping, seperti itu. Oh ya, untuk move by ini adalah suatu yang saya tekan ini dalam artian ketika kita ingin menggesernya dengan space yang tinggi, kita bisa mengfullkan ini agar lebih cepat. Dan apabila kita ingin menggesernya dengan space yang sedikit, kita bisa menguranginya hingga 1 pixel seperti ini. Nah, jadi ketika kita geser pastinya akan lambat, dan ketika kita fullkan pastinya kerjanya akan cepat seperti itu. Kemudian untuk relative position, sebelumnya akan saya hapus terlebih dahulu untuk ininya. Untuk selanjutnya yaitu relative position. Untuk relative position ini adalah menu untuk yang bisa kita gunakan untuk untuk menyetarakan atau meratakan kanan atau kiri. Jadi biasanya kita sejajarkan, apabila kita mensejajarkan tulisan baik itu gambar, ini bisa menggunakan relative position seperti ini. Ini adalah ketika kita tekan yang ini kita artinya ini sejajar, berada pada posisi tengah. Dan ketika maksud saya apabila kita menekan yang ini artinya ini sejajar antara kanan dan kirinya. Kemudian untuk yang kalau misalkan kita tekan yang bawah yang ini sejajar posisinya antara atas dan bawah. Kemudian kalau misalkan tekan yang ini adalah kita posisikan pada posisi paling kiri. Kemudian ya sama untuk yang lainnya, yaitu kanan, atas, bawah, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk ini yaitu tadi size, kita bisa atur size melalui situ. Kemudian untuk padding ini adalah space di bagian awal dan space di bagian belakang
ya saya kasih contoh seperti itu saja. Kemudian untuk ini color, ini adalah warna ya, kita berikan warna lalu itu seperti itu. Kemudian untuk tekstur ini akan kita coba ya. Sebelumnya di tekstur ini akan, misalkan seperti ini, saya coba untuk menggunakan tekstur. Untuk tekstur ini ya saya kasih contoh ini saja. Nah, jadi ini akan tekstur ini menempatkan gambar pada, maksud saya untuk menu tekstur ini artinya yaitu menambahkan gambar di dalam tulisan. Jadi seperti itu. Untuk opacity ini adalah transparan ya, tingkat transparansi objek yang kita buat. Kemudian untuk rotate ini pastinya kita juga tahu rotasi ya, kita untuk memiringkan atau bisa kita ginikan lah, berfungsi untuk memiringkan atau memutar suatu objek. Kemudian untuk max ini apabila kita ingin memotong bagian yang tidak kita perlukan, kita bisa menggunakan max ini. Nah, misalkan saya kasih contoh seperti ini, misalkan kita ingin menghilangkan separuh dari tulisan, kita bisa menggunakan max, kita tekan, maka tulisannya akan hilang seperti itu. Namun itu hanya sekedar contoh. Di sini akan saya kembalikan lagi. Kemudian kita lanjut untuk font. Nah, di sini kita bisa merubah fontnya ya, atau bentuk atau jenis tulisannya. Lalu untuk yang font ini adalah font yang memang asli dari aplikasi Pixellab. Kita bisa bebas memilih, banyak pilihannya ya. Sebagai contoh saya di sini menggunakan font Memefont. Oke. Memefont. Jadi seperti itu. Tapi di sini untuk yang ini kan untuk menu yang font. Di sini ada menu My Font. Lah, untuk My Font ini sebenarnya adalah suatu font yang hasil download ya. Kemudian kita masukkan di aplikasi Pixellab. Untuk tutorialnya ini ada di video saya sebelumnya. Kemudian untuk yang sampingnya Recent, ini adalah suatu font yang sudah kita pernah pakai. Jadi tersimpan di sini. Oke. Kemudian untuk selanjutnya yaitu menu B ini. Menu B ini adalah bertujuan untuk menebalkan. Ini untuk B ini untuk menebalkan, kemudian yang tengah ini untuk posisi miring ya. Dan untuk yang U bergaris bawah ini yang pastinya untuk underline atau garis bawah. Lah, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya yaitu curve. Jadi ini untuk membelok-belokkan ya teks, sesuai dengan keinginan kita. Biasanya ini saya gunakan untuk membuat suatu logo. Oke. Kemudian selanjutnya to background. Jadi di sini untuk tulisannya ini diberi suatu background ya. Seperti ini. Sehingga untuk warnanya ini bisa kita atur. Sebagai contoh seperti ini saja. Nah, seperti ini.
Untuk selanjutnya yaitu menu align atau biasa disebut sebagai rata kanan, rata kiri, ataupun rata kanan. Jadi apabila kita ingin membuat suatu tulisan, misalkan ini terdapat 2 baris ya, ini sebelumnya saya edit terlebih dahulu. Misalkan seperti ini, sini tulisannya oke, kurang lebih seperti ini. Untuk pertama, untuk sebagai contoh saja ini ya, apabila kita tekan untuk rata kiri maka akan seperti itu. Kemudian kalau misalkan untuk kita tekan yang rata tengah maka jadinya seperti itu, dan untuk yang ini rata kanan, jadi seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu spacing ini adalah untuk mengatur jarak spasi antara tulisannya. Pertama, kalau misalkan kita tambah pastinya jaraknya akan semakin longgar ya, ini antara tulisan. Kemudian untuk yang ini kan letter, kemudian untuk kalau misalkan word, ini adalah spasi antara tulisan atau antara kata. Oke, bisa dipahami ya. Oke, untuk selanjutnya kita lanjut ke stroke. Stroke ini adalah garis tepi. Jadi ketika kita memiliki suatu objek seperti ini, kemudian kita kasih garis tepi, maka akan seperti ini. Oke, seperti itu. Jadi stroke ini untuk menambahkan garis tepi pada tulisan yang kita edit. Untuk stroke-nya ini adalah ketebalan garis tepinya. Misalkan semakin tebal ya sesuai dengan keinginan kita ya. Kalau 4 ini memang standar dari bawaan dari aplikasi Pixellab. Kemudian apabila kita ingin menebalkan ya kita tinggal tambah saja. Apabila kita ingin mengurangi ya kita kurangi saja. Seperti itu untuk menu stroke. Kemudian untuk shadow, ini adalah efek bayangan. Bayangannya inilah ketika kita kan bisa kita lihat saja di belakang tulisan itu. Apabila kita nonaktifkan terlebih dahulu, kita enable lagi, maka akan tampil seperti itu. Jadi itu bayangannya. Jadi di sini apabila untuk warnanya juga bisa kita atur untuk bayangannya. Kalau misalkan untuk yang awal ini adalah warna hitam, di sini kita coba untuk berubah menjadi warna putih, atau mungkin warna merah, atau mungkin warna yang lain, biru. Kurang lebih seperti itu. Jadi paham ya. Untuk selanjutnya yaitu inner shadow. Untuk inner shadow ini adalah saya perbesar terlebih dahulu tulisannya, dan untuk backgroundnya ini saya hilangkan terlebih dahulu ya, karena saya rasa nggak perlu untuk backgroundnya ini. Jadi untuk menu inner shadow ini adalah shadownya berada pada dalam, di area dalam. Kalau misalkan untuk shadow tadi di area luarnya, kalau inner shadow ini di area dalamnya. Jadi untuk shadownya ini berada pada dalam, pada area dalam, seperti itu. Kita bisa atur offset X nya atau XY atau Y nya, maka akan seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya yaitu emboss. Untuk emboss ini adalah suatu membuat tulisan menjadi timbul. Jadi tulisannya seperti timbul ya, membuat tulisan bisa menjadi seperti tulisan timbul. Oke. Kemudian untuk perspektif ini bisa kita gunakan untuk seperti ini, bisa kita untuk
seperti ini. Saya kurang paham apa ini namanya, jadi bisa kita gunakan untuk mengatur seperti ini. Oke, kita lanjut ke yang lainnya, yaitu 3G rotate. Jadi ini berfungsi untuk merotasi dalam bentuk 3 dimensi. Misalkan sini, misalkan ini ya, jadi seperti itu, rotasinya seperti itu. Jadi rotasi dalam rotasi 3 dimensi. Maka jadi ini bentuk rotasinya adalah rotasi 3 dimensi, bukan rotasi yang tadi ya, bukan rotasi untuk memutar saja, tapi di sini untuk memutar tulisan dalam bentuk 3 dimensinya, seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu 3G text. Jadi ini membuat teks menjadi 3G. Untuk 3G shadow, yaitu ini memberikan suatu efek shadow pada 3G nya tadi. Dan reflection, untuk reflection ini yaitu memunculkan suatu bayangan di bawah, seperti itu. Oke, untuk fiturnya, untuk menu A ini sudah sampai sini, jadi selesai ya. Sedangkan untuk yang selanjutnya yaitu menu segi 6. Menu segi 6 ini karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ini berfungsi untuk objek gambar ataupun suatu, bukan tulisan. Jadi untuk tulisan ini saya rasa enggak bisa kita edit menggunakan menu ini. Jadi kita hapus terlebih dahulu. Kemudian untuk backgroundnya saya rasa saya ganti dulu ya, agar lebih terang ya. Ya, oke. Jadi sini saya akan coba untuk memasukkan gambar terlebih dahulu, atau mungkin memasukkan shape ya. Oke, bintang saja. Saya masukkan bintang, kemudian untuk warnanya di sini saya gunakan warna biru. Oke, tekan OK. Kemudian di sini ada beberapa fitur di menu segi 6 ini, yaitu crop, copy, to front, to back position, relative position, relative size, color, kemudian tekstur, opacity, stroke. Yang masing-masing ini sama dengan fitur yang sebelumnya ya fungsinya, namun ini berguna untuk gambar. Jadi untuk menu segi 6 ini bukan untuk tulisan. Jadi kalau untuk menu huruf A itu adalah untuk tulisan, dan sedangkan untuk menu segi 6 ini khusus untuk gambar-gambar, atau istilahnya bukan tulisan. Saya rasa untuk ini sebenarnya sama saja ya untuk fiturnya ya, hanya saja beda menu. Oke, kemudian untuk selanjutnya yaitu menu segi 4 double ini. Yang pertama di sini kita hapus dulu objek gambarnya, yaitu color. Color ini berfungsi untuk merubah suatu background ya, background yang sudah kita background project kita, atau background suatu project yang kita buat. Misalkan seperti ini. Nah, ini banyak pilihannya. Ini adalah menu gradient ya, yang ada di
aplikasi Pixellab, dan di sini kita bisa merubahnya ya dengan cara, atau menambahkan, maksud saya bisa menambahkan dengan cara tekan icon plus ini. Maka di sini kita bisa menambahkan. Untuk tutorialnya nanti akan saya buatkan. Kemudian untuk color ini kan, kalau tadi itu untuk warna gradien atau warna campuran, kalau untuk yang color ini adalah satu warna seperti ini bisa kita rubah dengan warna yang lain, dan sama tadi ini juga untuk warnanya bisa kita tambahkan melalui ini. Oke, itu hanya sebagai contoh. Kemudian untuk transparan ini adalah untuk membuat suatu project yang kita buat ini menjadi transparan atau dalam bentuk PNG. Biasanya ini saya gunakan untuk membuat suatu logo ataupun stiker dan lain-lain. Saya beri contoh ya, misalkan di sini saya membuat suatu objek gambar love. Untuk warnanya saya beri warna merah, dan untuk selanjutnya saya hilangkan backgroundnya. Lah, maka di sini untuk background, karena backgroundnya ini adalah kita buat transparan, jadi di sini yang terlihat hanya objek gambarnya, dan ketika kita save maka akan menjadi format PNG atau tanpa background. Oke, kita rubah lagi. Kemudian untuk selanjutnya yaitu images. Lah, images ini adalah suatu menu yang sangat penting sekali ya di dalam aplikasi Pixellab, apalagi kalau misalkan kita adalah seorang desainer dengan menggunakan aplikasi Pixellab. Misalkan seperti saya sering membuat suatu banner dengan menggunakan aplikasi Pixellab. Yang pastinya di sini saya harus pintar atau bisa memanfaatkan atau bisa mengukur suatu ukuran dengan menggunakan images ini. Jadi untuk images ini sangat penting sekali ya. Untuk cara dan tutorialnya mungkin sudah ada di video saya sebelumnya. Kemudian untuk image ini kita bisa menambahkan seperti ini. Jadi backgroundnya ini berubah menjadi seperti buku, seperti ini, dan masih banyak lagi ya pilihannya ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk from gallery. Untuk from gallery ini untuk backgroundnya kita ambilkan dari galeri, sehingga nanti bisa jadikan background. Kalau untuk from kamera yaitu kita ambil background dari kita memotret sesuatu atau memfoto sesuatu, kemudian kita jadikan background. Untuk selanjutnya yaitu menu yang paling kanan, yaitu ini untuk rotate. Rotate ini berfungsi untuk memutar suatu background ya sebenarnya. Namun memang ini jarang saya gunakan, sehingga saya masih kurang paham ya. Kemudian untuk yang vignette ini, apabila kita aktifkan maka yang terjadi akan seperti ini. Ya, ini untuk blurnya tergantung yang kita atur, sesuai dengan yang kita atur. Seperti ini. Ya, kurang lebih seperti itu untuk vignette. Kemudian noise ini biasanya kita gunakan untuk suatu objek gambar yang berupa dot. Stripes ini strip seperti itu. Kemudian untuk brightness ini adalah untuk mengatur kecerahan
untuk kontras, untuk mengatur ketajaman. Ini sama ya, ini dan di sini saya akan coba untuk mempraktekkan tentang apa yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu di sini saya akan coba untuk membuat suatu tulisan, kemudian saya praktekkan dengan menggunakan suatu fitur-fitur yang sudah saya jelaskan tadi. Ayo kita mulai. Pertama di sini saya akan tambahkan teks. Di sini saya tuliskan Oke, seperti itu. Kita perkecil terlebih dahulu. Langsung saja kita tekan pojok yang itu. Dan sebenarnya juga kita bisa menggunakan ini ya, tapi kelamaan. Kemudian kita buat di posisi tengah, yaitu posisi tengah antara kanan kiri bawah atas. Kemudian untuk fontnya di sini saya rubah terlebih dahulu. Saya gunakan font ini adalah font bawaan dari aplikasi Pixellab. Kemudian di sini saya tambahkan stroke. Untuk stroke-nya di sini saya gunakan 10. Kemudian untuk warnanya pakai warna hijau. Dan untuk warna tulisannya di sini saya rubah warna merah atau warna yang sekiranya cocok. Sebentar ya, saya rasa yang cocok memang warna putih. Kemudian di sini saya akan coba untuk terapkan suatu fungsi-fungsi yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini saya akan coba untuk mengkopinya atau menyalinnya. Nah, seperti ini. Kemudian di sini saya akan coba untuk membuat rata tengah. Jadi posisinya ini berada pada posisi tengah. Oke, untuk layarnya ini saya rubah dan saya hapus. Oke. Untuk selanjutnya di sini yang belum saya coba ini adalah tekstur ya. Untuk tekstur ini akan saya terapkan di sini. Coba saya akan membuat suatu tekstur yang berupa seperti ini. Oke, jadi tulisannya akan berubah seperti itu. Ada gambarnya di dalamnya. Kemudian kalau misalkan sudah seperti itu, artinya di sini saya harus merubah stroke-nya agar sesuai dengan agar lebih nampak atau kita buat hitam. Oke. Kemudian di sini saya gunakan untuk membuat ini. Oke. Kemudian ini kita copy dan kita balik untuk kurvanya. Dan untuk posisinya ini sebenarnya kita ratakan kanan kiri ya, agar posisinya sama. Oke, sudah sama seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya di sini untuk opacity. Untuk opacity kalau misalkan kita nolkan ya pastinya tidak kelihatan. Oke. Ini akan saya buat contoh saja. Terlebih dahulu saya copy. Kemudian untuk size-nya ini saya perkecil. Kemudian untuk opacity-nya atau transparannya ini saya rendahkan seperti itu.
Sama ini juga, ini adalah sekedar contoh yang sudah saya jelaskan tadi ya. Sama sini untuk size-nya saya kecilkan terlebih dahulu. Oke, kemudian untuk transparansinya kita buat 10. Oke, 12 maksud saya. Kemudian untuk selanjutnya apa ya, shadow ya. Untuk shadow ini masih belum. Di sini saya akan coba tambahkan shadow. Nah, untuk shadownya di sini saya ubah menjadi warna yang bagus ya. Saya cari terlebih dahulu. Saya rasa memang warna hitam, warna putih lah. Tapi untuk blur radiusnya, maaf, ternyata jelek. Oke, saya buat warna hitam. Oke, ini adalah beberapa contoh untuk tulisan ya. Oke, ini adalah contoh untuk tulisan. Kemudian untuk selanjutnya saya akan coba untuk memberikan contoh ke gambar atau objek yang lain, yang intinya bukan tulisan. Coba saya di sini akan coba untuk memasukkan suatu objek gambar. Oke, untuk posisinya ini akan saya buat di posisi atasnya ya, atau mungkin langsung saja kita buat di to front. Nah, kita seperti ini, dan ini ditempatkan seperti ini. Saya ratakan kanan kiri, sama ini saya ratakan kanan kiri seperti itu. Kemudian untuk ini saya kasih stroke, warnanya putih itu ya. Kemudian saya beri shadow agar lebih nampak. Kemudian untuk selanjutnya yang enggak ada, memang itu aja yang belum bisa. Jadi mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga Anda baik-baik saja, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan terima kasih. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.